kualitatif, ketiga komunikatif. Pada saat awal memang kita mencoba, itu otomatis tantangannya banyak. Tantangan banyak dalam arti satu, kita mesti harus menghasilkan produknya baik. Kedua, kita memang harus punya komunikasi ya. Komunikasi itu otomatis kita bisa punya informasi, kita punya data pasar. Dari situ kita mencoba, pengalaman saya di daerah itu sebenarnya pemain yang besar itu siapa. Nah, biasanya kita komunikasi, belajar, akhirnya kita bisa menemukan celah untuk bisa masuk ke dalam komunitas itu. Tapi otomatis kita juga tidak lupa bahwa produk yang kita miliki memang baik, saya kira itu, dan memang butuh waktu untuk seperti itu. Siap. Terima kasih Pak Aziz. Jadi tetap usaha menjaga kualitas Pak ya, menjaga kualitas ya. Ya. Mbak Cynthia, masih ada? Ada, masih ada Pak. Dari Nur Asia, bagaimana mekanisme belajar dengan sambil mengusahakan siswa-siswi terpilih untuk berwirausaha, Pak? Ibu dari Rita? Ibu Nur Asia. Ibu Dr. Rita Rustika mungkin bisa ikut memfasilitasi. Tadi tentang motivasi usaha ini Bu, pas. Saya ulangi pertanyaannya. Bagaimana mekanisme pembelajaran dengan sambil mengusahakan siswa-siswa terpilih untuk berwirausaha, Bu? Ya. Coba saya tambahkan saja sedikit, Pak. Mas, silakan Pak Yudi, silakan. Jadi begini, Bapak dan Ibu sekalian, tadi juga yang dari Papua, pertama itu sebabnya nanti kalau di kampus, dosen itu perannya akan sedikit berubah. Kalau dulu menjadi peran tunggal transfer knowledge, nah sekarang dosen itu dalam zaman sekarang, karena teknologi sudah berkembang banyak, ilmu pengetahuan juga sudah tersedia di handphone Bapak dan Ibu sekalian, mahasiswa bisa mencari sumber informasi pengetahuan dari internet, dari YouTube, dan lain sebagainya. Maka peran dosen itu harus lebih banyak menjadi fasilitator dan motivator. Sehingga mahasiswa punya motivasi untuk menjadi seorang pengusaha sukses. Nah, kemudian berlanjut ke pertanyaan kedua, bagaimana ke dalam sistem pembelajarannya? Tadi, kampus itu inginnya memotivasi. Sukses tidaknya itu kembali ke mahasiswa yang bersangkutan. Tanggung jawab dosen, tanggung jawab kampus adalah memfasilitasi, memotivasi agar mahasiswa menjadi yang sukses. Lalu belajarnya bagaimana? Tadi kita sudah melakukan perencanaan di kampus, modal utamanya di semester pertama saja, jadi untuk mengenal kampus seperti apa, mana dunia kampus seperti apa, juga semester adaptasi. Nah, lepas dari semester pertama, ketika mahasiswa ada di usaha sendiri, mungkin di daerahnya masing-masing, maka nanti akan ada semacam transfer aktivitas. Jadi SKS itu sekarang sedikit kalau menteri diubah, bukan sistem kredit semester lagi, tapi sistem kegiatan per semester. Jadi kegiatan mahasiswa ketika membangun usahanya, ketika berwirausaha di sektor kanan, itu menjadi bagian dari proses pembelajaran. Dan nanti akan ada modul disiapkan, ada learning outcome-nya, berapa yang tercapai dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan sambil menyelam minum air. Sambil berbisnis dia juga belajar, sampai akhirnya bisnisnya sukses, dia juga punya sertifikat dan ijazah sebagai seorang sarjana. Itu mungkin tambahan dari saya seperti itu. Terima kasih Pak Yudi, itu udah sangat jelas. Jadi tetap semangat Bapak Ibu. Banyak yang akan membantu kita, banyak yang akan memberikan arahan kepada kita. Terlebih di grup itu akan tetap dijalin komunikasi sehingga Bapak Ibu yang selama ini merasa kurang komunikasi dengan pihak-pihak terkait yang dibutuhkan oleh sekolahan,
sekarang terbuka lebar, bisa ke pengusaha dari Subang, dari Cianjur, bisa ke kampus Unpad, bisa ke P4TK, bisa ke Seameo, sekarang luar biasa. Jadi banyak keuntungan untuk bisa bergabung di KKGS bidang perikanan ini karena langsung berkaitan dan langsung dibimbing oleh para pihak yang berkompeten di bidangnya. Mungkin Bapak Ibu sekalian untuk pertemuan kita di sesi di volume kedua KKGSE tahun 2020 ini mudah-mudahan bisa bermanfaat karena waktu yang sudah melebihi dari jam 2 batas kita yang diberikan oleh di PSMK. Saya akhiri saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih saya aturkan kepada pertama Pak Yudi Ihsan, Pak yang kedua Ibu Dr. Rita, yang ketiga Pak Sis yang telah ikut memfasilitasi penyampaian materi. Bapak Ibu sekalian, terima kasih juga buat Mbak Sinta dari PSMK yang sudah sangat membantu kami untuk membantu di Webex-nya. Dengan mengucap alhamdulillah, pertemuan untuk hari ini ditutup mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Jelek.